Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 10. Gimana kabarnya? Insya Allah saya harapkan Anda sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pagi ini kita akan mulai sebelum mulai tentunya kita berdoa dulu agar keberkahan, keselamatan pada diri kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan, Bapak sayangi semua, ya. Hari ini semoga kita mendapatkan keberkahan, ya, dan mendapatkan semua apa yang diinginkan. Dan tak lupa salat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat di umul kiamat nanti, ya. Situ, ya. Anak-anakku, di dalam kita melihat, menyikapi sesuatu hal permasalahan yang kita hadapi atau yang telah dihadapi, kita namanya menengok, melihat ke belakang dan sebagainya. Nah, jadinya bagaimana kita mempelajari untuk ke depan itu atau yang sekarang kita pelajari, kita harus melihat ke belakang. Jadi kita meriway dulu sedikit, ya, apa yang terjadi di belakang kita lah. Sama sejarah itu, sejarah kita belajar sejarah itu agar kita bisa melihat bagaimana kehidupan, bagaimana perjalanan, bagaimana perputaran pada masa dulu. Di masa sekarang kita akan harus mengambil hikmah dari itu semua untuk menuju hal yang lebih bagus, ya. Karena apa? Kalau kita tidak mempelajari sejarah, maka kita tidak akan tahu rasa terima kasih, ya. Tidak tahu rasa terima kasih pada para pejuang kita, para pendiri-pendiri bangsa kita ini. Nah, itu tadi. Makanya perlu di sini belajar sejarah agar dapat menghormati dan menghargai para yang di atas kita atau senior kita lebih dulu itu. Jadi kalau kita tidak belajar sejarah, maka tidak akan ada rasa terima kasih atau mempelajari orang-orang yang lebih senior daripada kita. Walaupun yang lebih senior itu tentunya belum tentu yang bagus dan terbaik, bukan. Ya, itu tadi. Jadi apa? Manusia tidak luput dari salah dan dosa. Ya, itu tadi. Karena yang tidak benar itu datang dari Allah SWT. Yang salah datangnya dari kita sebagai manusia. Ingat itu. Jadi pelaku sejarah sama nanti dalam pemerintahan kita ini. Dalam pemerintahan kita ini, presiden sekarang ini bagaimana? Presiden kita ini. Nah, nanti dalam kurun waktu tertentu akan diulang dalam sejarah di Indonesia. Presiden kesekian pada masa sekian. Itu akan dilihat. Itulah namanya dengan sejarah. Jadi untuk itu mari kita melihat, ya, sejarah dari masa yang lalu, ya. Kenapa kita melihat sejarah ini? Biar kita tahu bagaimana sistem pemerintahan, sistem kerajaan, ya, pada zaman dulu lah. Terulang nggak pada masa sekarang? Kalau sampai terulang, berarti tidak ada kemajuan yang bagus. Apalagi yang terulangnya hal-hal yang negatif. Harapannya terulanglah yang positif, jadi yang negatif lebih ditingkatkan supaya menjadi positif. Nah, di sini kita akan bahas yaitu tentang kerajaan kemarin, yaitu kerajaan Sriwijaya. Kemarin terakhir kerajaan Kalingga, ya. Di mana kerajaan Kalingga itu, ya, diketahui, ya, dari berita Tiongkok. Menurut berita tersebut, Raja Taice mengutus pasukannya ke sebuah negeri di selatan yang disebut dengan Holing pada tahun pada 66, ya, 1666, 767 dan 768 dan 813 Masehi. Itu ada beberapa dekade, ya, pada pengirimannya. Pada masa 674 sebelum Masehi, kerajaan Kalingga dipimpin seorang ratu yang sangat terkenal, yaitu seorang perempuan disebut dengan Ratu Sima. Sima dikenal dengan Ratu Sima yang menjalankan pemerintahan dengan tegas, keras, adil dan bijaksana pada masa itu. Hukum di Kalingga dapat ditegakkan dengan baik, gitu, ya. Jadi Ratu Sima ini terkenal di zaman Kalingga itu, dia tegas dalam mengambil. Nah, seperti inilah
bisa diambil sebagai apa ya, pembelajaran atau sebagai motivasi bagi pemimpin-pemimpin masa yang akan datang atau masa sekarang, bahwa itu sebagai hal bisa diambil ketegasannya, kebijaksanaannya, itu yang bagus gitu. Jangan nanti pada zaman dulu pernah terjadi korupsi ini, nah sekarang korupsi ditingkat, ini yang tidak bagus gitu kan. Jadi diambil hal-hal kebijakan yang baik atau yang positif seperti Ratu Sima ini. Karena apa? Pada masa kejayaan kerajaan Kalingga menjadi pusat agama Buddha di Jawa. Agama Buddha dan berkembang di Kalingga merupakan ajaran Buddha Hinayana pada masa itu ya. Oke, kita ke berikutnya, hanya ngulas sedikit yang kemarin ya, kerajaan Kalingga. Kemudian kerajaan Sriwijaya ya. Di mana kerajaan Sriwijaya ini terletak di Kepulauan Sumatera ya, Kepulauan Sumatera ya. Ini kita bisa lihat di situ di Kepulauan Sumatera. Kemudian itu petanya bisa kamu lihat nanti ya. Jos Kordes menyatakan letak kerajaan Sriwijaya berada di tepi Sungai Musi ya, atau sekitar Bukit Siguntang dan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dari daerah ini kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara ya. Jadi ingat ya, di Indonesia Nusantara ini pernah terjadi ada 2 kerajaan besar pada masa itu, yaitu yang pertama ini kerajaan Sriwijaya dulu ya. Jadi di mana kerajaan Sriwijaya sangat sampai Asia Tenggara ya. Jadi karena dia di pinggiran sungai dan kerajaan ini, maka dia menggerakkan di bidang kemaritiman. Nah, kemaritiman dia gerakkan dan menguasai lautan. Nah itu tadi dan sebagainya. Pada masa kejayaan Sriwijaya berkembang sebagai kerajaan maritim yang memiliki pengaruh luas. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat perkembangan agama dan kebudayaan Buddha di Asia Tenggara. Kondisi ini tidak terlepas dari letak Sriwijaya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Nah, berarti kalau di daerah perairan, dekat pantai, dekat daerah laut, banyak laut dan air, berarti dia harus memperkuat, yaitu apa? Angkatan lautnya kalau sekarang. Kalau dulu ya kemaritimannya yaitu tentang kekuatan pasukan-pasukan di lautnya, armada lautnya harus kuat karena nanti untuk mengatasi para pembajak ya. Karena apa, di laut itu banyak pembajak di pantai dan sebagainya. Kalau armadanya kuat, dia bisa melindungi para pedagang yang berlayar, yang mau berlabuh, dia melindungi dari para perompak. Nah, para bajak laut, sehingga maka menjadi keamanan. Kalau tidak dilindungi, tidak aman, maka pasukan armada laut tidak kuat, maka tidak akan ada yang datang ke pelabuhan kita atau di pelabuhan Sriwijaya ini, sehingga mengurangi pemasukan bagi kerajaan. Jadi diperkuatlah, yaitu tentang armada kelautannya. Kemudian itu untuk kerajaan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya termasuk kerajaan besar pada masa itu sampai Asia Tenggara dan sebagainya ya. Dikenal di mana-mana seperti itu. Jadi termasuk kerajaan terbesar di Nusantara atau Indonesia ini pada masa itu. Berikutnya kita akan mulai ke kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu tentang kerajaan Mataram kuno. Di mana kerajaan Mataram itu nanti ada lagi Mataram kuno itu dengan agama Hindu-Buddha ya, agama Hindu-Buddha. Terus nanti ada yaitu kerajaan Mataram juga, yaitu kerajaan Islam nanti ya. Nanti akan kita terangkan ya. Kemudian di kerajaan Mataram kuno ini kita mengenal namanya dinasti Sanjaya ya. Sanjaya ini agama Hindu ya, yaitu termasuk Mataram kuno. Dia ini termasuk keturunan dari Rakai Pikatan ya. Kemudian dia dinastinya dinasti Sailendra atau Buddha. Nah, anak-anakku semua, harusnya kalian nanti kalau ini akan tahu peninggalan Sailendra terbesar. Nah, sampai sekarang diakui dari 7 keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur. Nah itu tadi ya, ingat nanti ya supaya tahu, yaitu di sini Buddha ya. Keberadaan 2 dinasti seperti pada bagian menunjukkan masyarakat Mataram kuno menjunjung tinggi toleransi. Dari dulu kita itu sudah tahu toleransi ya. Kalau sekarang dikenal toleransi beragama dan sebagainya, itu kita memang dari dulu sudah toleransi
dengan umat beragama. Dan kita terkenal yaitu orang timur ya, selalu menghormati dan santun gitu. Jadi belajar santun itu memang perlu sekali, menghargai yang lebih tua. Nah itu bagus, jangan yang muda itu songong, nggak boleh. Menghargai yang tua dan menghargai tentang kalau di dalam ini senioritas. Senioritas itu dihargai dimanapun juga, rata-rata dihargai tertentu. Tapi ada juga yang tidak menghargai senioritas. Harusnya sesuatu hal itu kita melihat bahwa kita nanti juga pernah akan menjadi senior juga gitu ya. Kalau kita tidak menghargai senior kita, begitu kita sudah senior, junior kita tidak akan menghargai kita. Nah, sakit hati enggak? Ya itulah. Makanya kamu sekarang punya adik, ya. Punya adik, harus menghargai adik kamu. Kalau tahu-tahu adikmu songong sama kamu marah kan? Marah. Itulah namanya senior. Lihat itu. Oke ya. Nah, kemudian tadi ya, Mataram tersebut dibuktikan dengan keberadaan beberapa candi berbeda corak di lokasi berdekatan. Sebagai contoh, Candi Prambanan yang bercorak Hindu dan Candi Sewu yang bercorak Buddha. Ingat, ini sudah dari dulu toleransi. Ya, nah tahu sekarang kok ada tidak keselerasian gitu dengan antar umat beragama, itu yang kurang bagus. Makanya kita ini di sini harusnya toleransi, belajar dari yang dulu. Dulu itu Hindu Buddha itu damai. Ya, Hindu Buddha damai, Islam damai. Tapi sekarang kok sudah tidak begitu. Kenapa gitu ya? Makanya tadi ya, itu harus kita tanya, why not? Mengapa? Dan tanya seperti itu. Jadi itu yang Bapak tekankan ya. Jadi sekitar abad 10 terjadi bencana gunung meletus di Mataram kuno. Dampaknya apa? Empu Sendok memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ia membentuk dinasti Isyana dinasti Isyana, mendirikan kerajaan namanya Medang Kamulan. Medang Kamulan ya di situ. Nah, disitulah berkembangnya kenapa Mataram kuno itu hilang atau terjadi karena terjadinya bencana, yaitu gunung meletus. Hancurlah kota tersebut sehingga dipindahkan kerajaan Empu Sendok sama Empu Sendok. Kemudian kita melihat berikutnya itu kerajaan Kediri. Pada akhir kekuasaan Raja Airlangga, wilayah kerajaan Medang Kamulang dibagi menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala. Nah, ingat ya Kediri. Panjalu dan Jenggala. Sepeninggal Raja Airlangga, kedua kerajaan tersebut mengalami perang saudara. Ya, perang saudara, yaitu tentunya di sini kemenangan itu ya, dalam pertempuran itu kemenangan dalam perkembangannya kerajaan Panjalu berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala. Nah, kemenangan Panjalu atas Jenggala pada tahun 1052 menandai lahirnya kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Samarawijaya di situ. Jadi Empu Sendok pada waktu itu ya, dalam kerajaan Kediri ya, biar tidak terjadi suatu pertengkaran kerajaan, namanya bagi warisan ya, maka kerajaan Kediri dibelah menjadi dua, yaitu seberang sungai dan seberang sungai. Sungainya itu membatas, namanya Sungai Berantas. Dulu apa ada Sungai Berantas? Dulu dalam cerita ini tidak ada. Jadi apa? Namanya orang dulu ini, kita mitos ya, animis dinamisme ya, sangat tinggi sekali. Empu Sendok ini terbang, dari ceritanya itu. Terbang bawa kendi, tahu kendi nggak? Ini ceritanya. Terus dia diisi air, kendi itu dia terbang dituang sambil terbang. Nah, jadilah Sungai Berantas pada masa itu dari Gunung Kelut itu. Nah, itulah membelah wilayah Kediri menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Jenggala dan Panjalu. Dibelah jadi dua biar nggak berantem sebelang kali sama sebelang kali.
Jadi, itu kekuasaan dibedakan. Tentunya namanya saudara ya, setelah dia beranak pinak dan sebenarnya ingin saling menguasai. Nah, ini namanya politik itu, saya politik. Jadi selama ini politik itu apa ya? Politik itu bagus enggak? Ada bagusnya juga ada jelek, tapi banyak jeleknya kadang. Karena politik itu ingin menguasai. Jadi politik itu tidak mengenal saudara kadang. Tidak mengenal saudara. Saudara sekandung bisa bunuh-bunuhan untuk menguasai kekuasaan tadi. Inilah politik dari zaman dulu sudah ada. Jadi jangan kaget. Jangankan saudara ponakan jauh dari mana. Saudara kandung aja bisa dipolitikin ya. Disikat kalau memang mengganggu kekuasaannya. Ini terjadi ya. Di kerajaan Kediri ini ya, yaitu di kerajaan Panjalu dan Jenggala. Ini terjadi pada zaman kerajaan Kediri. Jadi kalau Kediri saya agak paham karena saya berasal dari kota Kediri. Nah, ya, berasal dari kota Kediri, dilahirkan sana. Nah, saya tahu cerita itu. Dan saya tahu tempat-tempat kira-kira dulu Raja Kediri itu yang terkenal itu ya banyak ya yang terkenal nanti ya. Nanti kita akan ketemu di kerajaan yang lainnya nanti yaitu bagaimana kerajaan Kediri itu bisa hancurnya dan sebagainya. Nanti akan saya bahas untuk berikutnya. Dan dulu itu para raja itu dulu karena terlalu sakti dan sebagainya dengan menyuruh seseorang saja bisa membuat candi. Contohnya yang kita lihat yaitu Candi Borobudur yang kemarin peninggalan Raja Sailendra ya zaman Mataram kuno. Itu kamu harus tahu itu di situ ya nanti sebagainya. Bagaimana cara bangunnya dan sebagainya itu ya. Kemudian kita menginjak berikutnya yaitu ke Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari itu didirikan oleh Ken Arok. Yaitu pada tahun 1222 Masehi. Setelah berhasil mengalahkan Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Ya, Kertajaya. Jadi setelah mengalahkan Kertajaya dari Kediri itu Ken Arok itu mendirikan yaitu Kerajaan Singosari ya. Kemudian kita bahas masa pemerintahan Ken Arok yang diwarnai dengan intrik politik secara berturut-turut ya. Penguasa Singosari yaitu Ken Arok, Anusapati, Tohjoyo, Ranggawuni dan Kertanegara. Nah ini Ken Arok itu punya istri, istrinya 2, tapi yang istri yang lainnya banyak gitu. Yaitu dari istri itu dia mempunyai beberapa anak ya. Kalau ada yang istrinya Ken Dedes dan Ken Umang waktu itu ya. Di situ Ken Arok ini dari Ken Umang itu lahirlah Tohjoyo, dari Ken Dedes lahirlah Anusapati. Nah ini saudara ini bunuh-bunuhan pada masa itu. Bagaimana menguasai dan sebagainya. Ya. Kemudian bunuh-bunuhan mana yang menguasai karena perebutan kekuasaan tadi. Karena anaknya laki-laki semua dari 2 istri tadi. Kemudian Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. Yaitu Raja Kertanegara naik tahta pada tahun 1268 Masehi. Nah ini Kertanegara ini. Jadi Kertanegara itu anak dari keturunan atau cucunya dari Ken Dedes. Jadi ingat Ken Dedes itu yang menurunkan raja-raja di Pulau Jawa juga, tapi setelah pada masa Kerajaan Singosari. Seperti itu. Kemudian pada pemerintahnya Kertanegara berusaha memperkuat atau memperluas wilayah Kerajaan Singosari hingga di keluar Pulau Jawa dengan gagasan Cakrawala Mandala. Nah, Cakrawala Mandala itu.
Pada tahun 1275 Masehi, Kertanegara mengirim pasukan ke wilayah Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Ingat Pamalayu ya, jadi Pamalayu ya. Kemudian pada pemerintahan Kertanegara juga menandai keruntuhan kerajaan Singosari, kekalahan atau disebut wafatnya Kertanegara sehingga Singosari mengalami suatu keruntuhan. Ingat ya. Jadi proses jatuh kerajaan Singosari seperti itu. Ini paling di dalam sejarah paling banyak ceritanya ya, di kerajaan Singosari zaman masa Ken Arok itu banyak sekali sampai ditayangkan dalam drama serial ya, drama serial TV ya, bagaimana kerajaan Singosari yaitu Ken Arok itu dan Ken Dedes itu sampai diinikan. Anda tidak asing lagi, nanti bisa kalian lihat itu. Kemudian dengan berakhirnya kerajaan Singosari maka akan muncul yaitu kerajaan Majapahit. Di mana dalam peta kerajaan Majapahit di sini saya akan jabarkan sedikit ya. Salah satu aspek budaya yang berkembang pesat di Majapahit adalah kesastraan atau karya sastra yang berkembang di Majapahit antara lain kitab Sutasoma, Nagara Kertagama, Arjuna Wijaya ya, Arjuna Wijaya, Paranaton, Sudaryana, Ronggolawe dan Sorandakan. Nah, ini tadi. Jadi kenapa dibilang negara Kertagama ya? Karena di sini agama di sini banyak, boleh, tidak dilarang. Dan terkenal dengan kesusastraan, sastra. Jadi mengutamakan sastra ya. Di situ dengan banyak lahirlah kitab-kitab ya. Kitab-kitab di dalam seperti ini. Bila kita melihat peta atas merupakan wilayah kerajaan Majapahit pada itu kamu lihat. Peta semua ini punya wilayahnya wilayah yaitu Majapahit. Dia menguasai ya peta ini. Lihat, semua dikuasai yang dalam peta ini. Ini wilayahnya. Yaitu tentunya dikenal dengan patihnya yaitu Sang Mahapatih Gajah Mada. Pada waktu itu Gajah Mada bersumpah waktu membabat atau membuka kerajaan pertama ya oleh Brawijaya itu, yaitu dia waktu membabat itu di situ banyak sekali buah maja, hutannya banyak pohon maja, kemudian dia bersumpah di situ bahwa saya tidak akan makan buah maja kalau sebelum menyatukan Nusantara. Itu sumpah dari Majapahit, sumpah dari Patih Gajah Mada itu disebut sumpah palapa. Makanya buah maja itu sering kalau kamu lihat bulat-bulat kayak semangka warnanya hijau itu rasanya pahit. Makanya Majapahit itu asal dari kata Majapahit. Ini adanya di daerah Trowulan Jawa Timur ya kerajaannya itu. Itu di sini pada peta di atas merupakan wilayah kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yaitu terkenal ya. 1350 sampai 1389 dalam kitab Negara Kartagama dijelaskan bahwa pada tahun 1357 Masehi ya hampir seluruh wilayah Nusantara berhasil disatukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk di bawah kekuasaan Majapahit. Itu berarti yang pertama kita tadi mengenal Sriwijaya, yang kedua Majapahit. Nah, seperti itu. Kemudian ya maaf jadi kerajaan Majapahit ini nanti kamu bisa lihat ya terletaknya di mana, yaitu daerah Trowulan ya, benar daerah Trowulan ya, Mojokerto, Jawa Timur seperti itu. Jadi nanti kalian lihat. Mungkin saya tidak panjang lebar lagi sampai di kerajaan Majapahit. Nanti kita bisa lihat untuk berikutnya yaitu ke kerajaan, kita ke arah ke Pulau Bali yaitu kerajaan Buleleng dan sebagainya untuk membahas. Dan saya tidak mengharuskan Anda tidak mempelajari. Anda harus mempelajari kerajaan-kerajaan berikutnya ya, kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dan sebagainya. Kamu baca terus itu ya. Bagaimana perkembangan agama Islam, kerajaan Islam di Pulau Jawa dan sebagainya, nanti materinya bisa nyampe ke sana nanti ya untuk ulangan dan sebagainya. Saya harap kalian semua nanti belajar
sejarah itu dari berbagai banyak sumber, jangan hanya satu sumber saja, itu harapan saya. Dan saya mungkin tidak panjang lebar, sebelum kita akhiri ya, saya berharap pada kalian hormati, taati perintah orang tua, belajar disiplin ya, belajar disiplin, dan bantulah kedua orang tua. Jangan lupa untuk yang muslim sholat 5 waktu, kalau bisa 7 waktu, yang lainnya sunnahnya. Ya itu tadi. Jalankan puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Itu harapan saya. Yang paling utama yaitu hormati, taati kedua orang tua kita yang masih ada. Dan hormati yang lebih tua. Ya. Kita berdoa semoga Allah SWT memberikan kita kebahagiaan, kepinteran, kedamaian, ya, rezeki yang banyak kepada kedua orang tua kita, ya, disebut. Dan orang tua kita diampuni segala dosa-dosanya, yang masih hidup, yang sudah meninggal juga, maaf, yang masih hidup juga diampuni segala dosa-dosanya. Saya ulang lagi, yang meninggal apalagi ya diberi syafaat di sana, diampuni segala dosa-dosanya, ditenangkan di kuburnya, diberi surga oleh Allah. Ya, mungkin saya nggak banyak kata. Kalau saya salah, saya minta maaf, ya, maafkan saya, ya. Dan begitu juga kalau Anda merasa kurang ini, merasa salah sama guru atau siapa, ya, juga wajib minta maaf, ya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.